Begini Pak, 15 tahun saya nggak pernah punya bisnis lain. Bisnis saya hanya di bisnis forex. Saya berawal dari marketing lalu Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Hari ini Jumat 4 September 2020, kembali kita bersama di webinar Imperium Strategi. Hari ini sebelum kita masuk dalam pembahasan dengan tema yang diangkat, yaitu Forex for a Living. Sebagai narasumber kita pada sesi ini adalah Bapak Dr. Andes Reja Aswin. Sebelum masuk pembahasan kali ini, saya akan membacakan profil beliau sebagai berikut. Beliau adalah sarjana S1 jurusan kimia di Perguruan Tinggi Negeri di Bandung. Lalu beliau melanjutkan program pasca sarjana di Jakarta dengan jurusan pemasaran global. Lalu untuk profesionalisme, beliau 13 tahun bekerja di industri consumer goods. Kemudian beliau menjadi salah satu konsultan di beberapa perusahaan swasta di beberapa provinsi di Indonesia. Beliau juga menjadi salah satu pembicara di beberapa stasiun televisi, seperti Berita 1, TV One, Trans TV, Trans 7, EDX TV, dan Radio El Sinta. Baik, Bapak dan Ibu semua, segera kita dengarkan penjelasan dari Bapak Dr. Andes Reja Aswin. Kepada Pak Reja kan. Oke, selamat sore. Bu ini co-host yang baru. Pak Joshua-nya masih ada, tapi beliau sekarang saya juga bingung ya kenapa, karena Oracle Strategi per tanggal 1 September diganti menjadi Imperium Strategi, lalu co-host saya diganti gitu loh sama wanita. Nanti bentar lagi saya yang diganti kayaknya. Enggak Pak, saya nggak berani gantiin Bapak. Oke. Bapak dan Ibu, kita masuk ke tema kita Forex for Living. Kalau kita berbicara masalah Forex for Living, itu adalah kita berbicara masalah, banyak orang nanya sama saya, Res bisa nggak sih hidup dari Forex gitu. Kita cari dulu artinya sebenarnya. Kalau kita googling gitu, itu artinya adalah Forex untuk membiayai ya kehidupan. Jadi Forex-nya. Oke, kadang-kadang orang selalu berbicara masalah, bisa nggak sih saya hidup dari trading gitu. Trading Forex atau trading saham. Kalau dalam jumlah yang besar tentu akan bisa menghidupi. Tapi dalam jumlah yang kecil itu akan mempunyai masalah di kemudian hari. Tema kita saat ini adalah kita mengambil bukannya trading for living, tapi forex for living. Mengapa demikian? Kalau kita berbicara masalah forex, kita berbicara masalah bisnisnya. Kita tidak berbicara masalah trading saja, tetapi apa aja sih bisnis yang ada di dalam forex. Oke, Bapak dan Ibu, forex ini kalau kita mau lihat itu secara garis besar yang ada di dalamnya itu adalah ada seperti ini. Ada marketingnya, ada staff, ada back office, ada manajerial, ada trader, ada mentor, dan ada penulis. Ini bisnis forex. Jadi bisnis forex itu bukannya cuman berbicara masalah ada nasabah, ada perusahaan, lalu betting di situ. Artinya betting itu tiba-tiba melihat bahwa harus melawan perusahaan untuk melakukan transaksi. Enggak begitu. Bisnis ini adalah bisnis yang besar, yang melibatkan banyak orang. Karena pada prinsipnya bisnis ini tentunya tidak berdiri sendiri. Oke, kita coba bahas satu persatu. Apa saja sih yang bisa dihasilkan dalam bisnis forex? Karena begini,
pada saat seperti sekarang ini, bisnis apa sih yang bisa berjalan dengan baik? Apapun itu pasti punya sandungan. Nggak mungkin tidak gitu ya. Selain bisnis online, semuanya pasti punya masalah. Kalau Bapak dan Ibu coba melihat ya di sekitar kita, ada misalnya banyak orang membuat bisnis makanan misalnya. Mau ayam geprek, atau mau sate, atau mau apapun itu, Bapak dan Ibu lihat, apakah warung atau rumah makan mereka saat ini seramai dahulu sebelum COVID-19 menyerang? Semuanya turun drastis. Mengapa demikian? Karena daya belinya turun. Kenapa daya belinya turun? Karena mereka tidak punya uang. Kenapa nggak punya uang? Karena pekerjaan mereka sudah mulai banyak yang tutup. Semua bisnis terkena imbas. Untuk itu, ada suatu bisnis online yang nggak terkena imbas. Orang bisa bilang saham, forex, dan satu yang nggak akan saya bahas. Yang akan berkembang pesat saat ini adalah money game. Oke, kita langsung bahas untuk bisnis forex ini pasti akan melibatkan marketing. Marketing itu apa sih sebenarnya? Marketing itu sebenarnya karyawan broker. Jadi ada yang tenaga penjualnya, ada back office-nya, ada manajemennya. Di mana tenaga penjual ini ya, itu Bapak dan Ibu jangan coba musuhin mereka. Kenapa? Karena mereka juga mencari nafkah untuk keluarganya. Artinya bahwa tenaga penjual ini mereka mendapatkan gaji dan mendapatkan komisi dari setiap transaksi. Nah kadang-kadang kita kalau trading itu kita kepinginnya apa? Kepinginnya nggak ada komisinya, nggak ada swapnya, dapat kalau bisa dapat rebate gitu. Sebenarnya mereka memberikan semua itu kepada Anda itu dengan alasan supaya mereka mendapatkan penghasilan atau gaji atau bisa masuk target. Cara apapun pasti akan dilakukan sama mereka. Bapak dan Ibu, keadaan inilah yang dibuat oleh suatu perusahaan broker yang nakal, yang bergaya-gaya Hong Kong gitu ya, yang dia menerima karyawan tapi dia tidak memberikan suatu gaji. Gajinya kecil banget gitu ya. Komisinya digedein gitu. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya nasabah tidak bisa menang atau profit karena dia bertransaksi terus. Tenaga penjual inilah yang disuruh oleh leadernya. Sebenarnya leadernya juga disuruh oleh manajemennya. Sebenarnya manajemennya juga disuruh sama yang punya perusahaan. Mau tidak mau mereka karena mendapatkan gajinya kecil, komisinya besar, akhirnya dengan segala upaya mencoba untuk mengambil login password Anda ditransaksikan kepada Bapak dan Ibu. Kalau ini terjadi, saya hanya katakan bahwa dalam hitungan kurang dari 1 minggu atau kurang dari 1 bulan, uang Anda akan berpindah rekeningnya tenaga penjual. Hati-hati dengan keadaan ini. Dan di dalam broker sendiri itu ada yang namanya back office atau admin. Kalau ini dia mendapatkan gaji tetap dan dia mendapatkan bonus. Dia tidak berurusan dengan marketing, dia tidak dengan penjualan. Tapi kalau penjualannya turun gitu ya, tentunya bagian ini juga akan merasakan PHK duluan gitu ya. Nah, untuk itu biasanya back office jauh lebih sedikit daripada tenaga marketing. Nah, kalau sampai ada Bapak dan Ibu yang ditawar dapat di manajemen itu ya pasti akan mendapatkan gaji, komisi, dan mendapatkan bonus. Untuk membuat suatu broker itu membutuhkan suatu biaya atau modal yang sangat besar. Lebih dari 40 miliar rupiah untuk mendirikan perusahaan broker. Belum tetek bengeknya, belum operasionalnya. Oke. Sekitar 50 miliar lebih. Artinya ini adalah suatu bentuk perusahaan yang benar-benar seperti perusahaan, layaknya perusahaan. Jadi broker itu Anda harus melihat bahwa dia adalah suatu perusahaan yang mencari keuntungan. Untuk itu, apabila Bapak dan Ibu ingin bergabung dalam salah satu broker, terserah mau dalam negeri mau luar negeri, buat saya sama saja. Cari yang sehat.
dan cari yang fair dan cari yang transparan. Terus carinya di mana? Cari di Google banyak, Bu, kita searching aja gitu ya. Dan yang jelas carilah tenaga penjual atau konsultan yang amanah, itu yang sulit. Kadang-kadang kita mencari tenaga penjual yang cuman, maaf ngomong, cuman cantik tetapi nggak smart gitu. Ini udah bukan zamannya lagi. Bapak dan Ibu harus mempunyai konsultan yang mengerti di bisnis ini, yang mengerti perdagangan ini. Kenapa? Karena tenaga penjual atau konsultan Anda itu adalah penasehat dagang Anda pada saat Anda melakukan transaksi. Dan kalau Anda masuk atau memilih suatu broker, Anda juga harus mengerti bahwa back office-nya, adminnya itu baik gitu loh. Ada kan adminnya tiba-tiba chatting atau apa, tapi tidak bagus gitu. Chattingnya seperti Anda mau chatting sama tembok lagi, sama robot. Ya, jadi mau nggak mau carilah broker yang mempunyai pelayanan yang bagus. Kalau Anda juga masuk ke dalam suatu broker, Anda harus juga melihat manajemennya sehat apa enggak, baik apa enggak. Ada manajemen yang mau ketemu direksinya aja susah banget. Mau ketemu manajernya aja susah banget. Ketemunya supervisor aja gitu loh. Kalau ada masalah baru ketemu manajernya. Nanti kalau udah ada masalah lagi baru ketemu, ini juga agak repot. Dan kalau Anda ditawari kerja, tentu Anda juga harus mencari broker yang baik tentunya. Di dalam bisnis Forex, itu kita juga bisa menjadi seorang trader tentunya. Nah, kalau kita berbicara masalah trader, kita akan berbicara masalah full time atau part time. Bisa yang setiap hari emang kerjanya cuma trading, atau yang cuma sampingan. Artinya begini, Anda memang punya pekerjaan tetap, lalu juga Anda punya bisnis lain. Nah, bisnis lainnya adalah trading. Oke, ini juga Anda bisa mendapatkan income dari situ. Kalau Anda bagus tradingnya, maka Anda bisa menjadi master trader misalnya. Master trader itu apa? Master trader itu adalah orang yang di-follow sama investor, tetapi nama account-nya itu adalah nama-nama investor sendiri. Nanti pada saat profit dia akan bagi hasil sama master trader. Atau ada dua sistem, satu lagi sistemnya adalah bayar di muka. Misalnya master trader A, kalau Anda ngikuti dia tradingannya, Anda harus bayar $100 di depan dalam waktu sebulan. Profit loss nggak dijamin. Tapi yang ngakunya master harusnya pinter ya. Kalau nggak pinter ya jangan ngaku master trader gitu. Dan dia punya track record yang bagus tentunya. Lalu di dalam bisnis forex ini juga Anda bisa menjadi fund manager. Fund manager itu ngelola dana. Nah, kalau ngelola dana tentunya harus hati-hati. Kenapa? Karena biasanya kalau fund manager itu tingkatannya bukan tingkatan yang di sosial media gitu, yang ada di Facebook. Tingkatannya itu memang harus sudah logik orangnya, lalu sudah, kalau menurut saya, harus karakternya harus sudah teruji, di mana memang dia punya karakter yang cukup teliti, dapat kuat di dalam suatu tekanan. Jadi kalau misalnya Anda menjadi fund manager tapi Anda tidak kuat di dalam tekanan yang terjadi, itu repot. Contohnya begini, trading aja lah yang paling gampang. Lalu kita sedang nge-buy, lalu satu grup semuanya ngomongnya sell gitu, kita pindah sell, katanya harganya naik, lalu Anda salahkan pada grup tekanan jadi besar, tradingnya jadi berantakan. Fund manager nggak seperti itu. Fund manager pasti mempunyai suatu strategi dan metode trading yang baik. Apakah trader bisa menghidupi bulanan? Bisa pada saat kita memang masuk ke dalam fase pengelolaan dana. Tapi mengelolanya harus cukup fair, artinya Anda hanya mengelola dan sebaiknya namanya itu adalah nama klien sendiri, jangan nama Anda gitu. Dan kalau Anda pun ingin menjadi follower atau mau menitipkan kepada pengelola dana, Anda juga harus melihat bagaimana karakter orang ini, bagaimana trik record orang ini, bagaimana cara dia untuk menjelaskan metode trading yang ada. Bukan lewat grafik jelasinnya, bukan ngelihat track record. Track record itu terjadi karena sudah terjadi. Kan kita kalau berbicara masalah hasil trading itu kan yang lalu, bukan yang sekarang. Berapa banyak kita dibohongin dengan kayak begitu.
apa yang terjadi? Katanya kan gitu. Ini bagus kok tradingan, kita lihat emang bagus. 2 tahun yang lalu bagus. Sekarang nggak taunya tradingannya jelek. Habisnya pasarnya aneh, pasar disalahin. Enggak, pasar nggak pernah salah. Tentu ada yang namanya mentor. Anda juga bisa dapat uang dari mentor, mengajar. Di bisnis ini, mengajar itu bisa menghasilkan uang. Masalahnya pengajar itu harus mempunyai suatu metode trading yang baik. Nggak bisa seorang mentor hanya mengajarkan satu yang namanya pattern gitu ya. Lalu dia jago di situ terus dia ngajarin itu, tapi dibuatnya kayaknya lama gitu, dibikin ribet gitu. Padahal intinya nggak ada. Intinya cuman kalau nggak bentuknya kotak ya segitiga gitu. Buat saya, mentor yang baik itu mempunyai suatu metode yang sederhana dan kalau menjelaskan ya sesingkat-singkatnya, nggak usah perlu diputar-putar gitu loh. Kalau menjelaskan kronologinya atau menjelaskan bagaimana ini terjadi boleh, tetapi nggak usah ribet. Saya pernah ikut salah satu pelatihan dan itu 3 hari dan ujung-ujungnya awalnya kita ngomong dulu fisiologi trading, berapa jam kita cerita ini, aduh saya bilang. Intinya, cuman Anda kepengen tahu intinya apa? Support resisten. Buat saya sih ngabisin waktu gitu. Jadi maksudnya gini, kalau Anda menjual satu metode yang sederhana, jualan dengan sederhana. Mentor-mentor itu banyak yang bercerita. Jadi mentor itu kadang-kadang ngajar jadi curhat gitu loh. Anda kalau menjadi mentor, jadilah mentor yang baik, punya metode trading yang baik. Dan Anda juga harus perlihatkan bahwa Anda mempunyai track record yang baik gitu loh. Baik itu dalam mengajar, baik itu di dalam tradingan, baik itu di dalam dia menjalankan metode ini bertahun-tahun dengan cara yang baik. Dan yang paling penting adalah dia mempunyai track record dari member-membernya itu tidak ada komplain. Dan kalau ada komplain dia bisa menangani komplainnya dengan baik. Dasarnya adalah mentor itu harus senang ngajar. Beda ya, antara senang ngajar sama senang cerita gitu ya. Itu repot. Kalau Anda senang cerita itu nanti jatuhnya ngajar jadi bosen gitu. Dan yang namanya ngajar itu memang kelihatannya banyak yang jual putus. Jadi setelah ngajar ya udah gitu. Nggak bisa dihubungi, kantornya nggak jelas, dia jadwalnya juga nggak jelas. Kalau Anda ingin menjadi mentor, persiapkan diri Anda. Dan kalau Anda ingin mengikuti suatu pelatihan, yuk lihat lagi apakah mentornya ini sudah bisa dikatakan baik dalam pengajaran. Terakhir, Anda bisa mendapatkan uang dari bisnis forex itu, Anda bisa jadi penulis. Nah, ini buat orang yang kepingin mendapat uang di bisnis forex, tapi nggak bisa jadi marketing, nggak bisa merayu orang, nggak bisa mengadakan pendekatan, tapi nggak mau juga di back office yang kerjanya monoton dari pagi, sore, pulang. Atau nggak mau juga di manajemen. Pokoknya orang ini senangnya nyendiri gitu. Trading juga ya gitu-gitu aja. Maju enggak, mundur enggak gitu ya. Ngajar, apalagi ngajar. Nggak bisa ngomong gitu loh. Passionnya nggak di sana. Nah, ini ada satu lagi di forex itu Anda bisa jadi penulis. Ceritanya adalah Anda harus senang menulis. Anda harus mempunyai analisa yang tajam terhadap sesuatu yang terjadi. Masalah benar atau enggak Anda nggak usah pikirin. Anda terus saja berkarya. Berkarya, masukin di media sosial, masukin di mana gitu ya. Anda bikin blog sendiri, tulis saja. Kadang-kadang orang senang terhadap tulisan Anda. Walaupun dia belum tentu senang pada saat melihat Anda mengajar atau melihat Anda prospek misalnya. Atau nggak percaya kalau Anda bisa trading gitu. Mungkin. Karena orang nggak ada yang sempurna. Resikonya apa? Resikonya Anda harus punya suatu konsistensi yang tinggi gitu loh. Ada nggak ada pembacanya, Anda tulis terus gitu. Sampai Anda bisa menjual tulisan ini kepada broker atau lembaga keuangan yang membutuhkan. Dan apabila ini terjadi, tentunya mempunyai suatu
pendapatan yang besar. Jadi mau nggak mau untuk dapetin uang di forex itu tidak hanya dalam trading saja. Sangat picik apabila kita mengatakan bahwa forex itu adalah trading. Forex itu banyak sekali dan kita bisa ambil keuntungan dari bisnis ini. Karena ini adalah bisnis, sama seperti bisnis batu bara misalnya. Bukan hanya bisnis angkutannya saja kan. Itu ada supir ya, ada bagian salesnya, ada bagian yang di vessel ya, ada bagian yang di tambangnya, marketing, banyak gitu loh. Bisnis batu bara mereka bilang. Sama seperti forex, ini bisnisnya juga bisnis yang besar. Nah cuman biasanya kita cuma ngomong pada trading aja gitu. Enggak, masih banyak. Nah sekarang permasalahan adalah berapa yang bisa dihasilin dari habis saya buat seperti ini, nanti pasti banyak yang komen dari broker atau dari mana yang komplain gitu yang bahwa blak-blakan ngebukanya. Ya nggak apa-apa kan. Karena kita mau nggak mau di dalam kita memberikan suatu informasi kepada Bapak dan Ibu atau siapapun itu yang membutuhkan, ini adalah bisnis forex. Bukan bisnis yang kecil dan bisnis yang besar. Kita lihat pendapatannya. Kalau kita lihat dari pendapatannya, untuk marketing biasanya dapatnya berapa sih? $500 paling per bulan. Sampai nggak terbatas. Kenapa? Karena dia mendapatkan komisi yang dari setiap transaksinya. Dan kalau Anda minta transaksinya, maka mereka juga tidak akan dapat apa-apa. Kasihan mereka punya keluarga. Kalau mau jadi staff atau jadi manajemen berapa sih pendapatannya? Ya tergantung tingkatannya. Itu biasanya sih antara 700 sampai $2.000. Kalau saya mau jadi trader atau jadi fund manager, itu ya tergantung uang yang dikelola ya. Tapi biasanya nggak jauh dari $500 sampai unlimited tentunya. Dan kalau bisa jadi mentor tuh berapa ya? Ya minimal mentor 1 bulannya itu bisa dapat 1.000 sampai yang tergantung berapa banyak, seberapa terkenalnya dia, seberapa banyak pengikutnya dia, dan itu bisa unlimited. Kalau penulis berapa? Kalau penulis sudah ketaker, itu kalau nggak 1.000 sampai 5.000 dolar per bulan. Bapak dan Ibu, kita bisa lihat penghasilan dari bisnis ini cukup besar dan Anda bisa di mana? Karena kita bisa lihat bahwa saat ini memang mencari pekerjaan sulit gitu. Setiap hari banyak sekali orang yang bertanya kepada, ada nggak sih lowongannya, ada nggak sih pekerjaannya? Kita udah 3 bulan nggak bekerja, lalu ya apapun itu. Saya hanya kasih tahu ini supaya Bapak dan Ibu tidak tertipu, terjerumus atau apapun itu ya di dalam bisnis forex. Kenapa? Karena kami di sini lebih dari 15 tahun mengenal bisnis forex dan tentunya saya sudah menjalani apapun, mulai dari marketing, staff management, trader, mentor sampai penulis, dan saya pernah lakukan itu semuanya. Sampai hari ini saya tidak mempunyai bisnis lain selain bisnis forex dan cukup untuk membiayai per bulannya dari dulu sampai sekarang. Permasalahannya intinya adalah bukan berapa besar yang kita dapatkan, tapi berapa banyak kita bersyukur. Karena pada saat kita bersyukur tentunya itu akan ditambah kembali. Kadang-kadang kita suka lompat-lompat gitu. Kita tidak pernah untuk stay di satu tempat dalam waktu yang lama karena kita nggak pernah percaya. Bapak dan Ibu, pada saat kita mengayuh sepeda dan itu dilakukan berulang-ulang, itu kita pasti sampai tujuan. Permasalahannya kita selalu lompat-lompat gitu loh. Kita tidak bisa menyelesaikan sampai tuntas. Begitu kita tuntas ternyata ada musibah yang besar. 15 tahun yang lalu bisnis ini bisnis yang dipandang sebelah mata oleh semua orang. Tapi hari ini tentunya bisnis ini akan menjadi dicari oleh semua orang karena bisnis ini mau tidak mau mempunyai benefit yang lebih tinggi dibandingkan bisnis lain dengan modal yang sangat kecil. Bagaimana caranya untuk menjadi yang terbaik atau bagaimana? Kita ngomong di sesi 2. Tapi pesannya adalah forex itu adalah bisnis dan gak ada yang salah. Yang salah adalah orang yang menjalankan. Yang salah adalah oknum ya. Yang salah adalah jagoan-jagoan dari bergaya Hong Kong datang ke Indonesia membiayai perusahaan
forex yang menginginkan Anda kalah. Nggak ada edukasi di dalam situ. Kalau sampai tidak ada edukasi di dalam satu perusahaan broker, itu benar-benar Anda betting dengan perusahaan itu dan benar-benar itu ada seperti judi yang dilegalkan. Coba lihat berapa banyak orang yang loss di broker tersebut. Kalau banyak yang loss, Anda hindari broker itu. Itu paling gampang kok. Yang kedua, Anda lihat broker itu konsisten nggak dalam edukasi. Kalau enggak, Anda keluar saja. Trader itu adalah suatu profesi, sama seperti halnya dokter, pilot, pengacara, sama. Masalahnya kadang-kadang kita nggak serius gitu nanggepinnya. Trader itu bukan suatu profesi. Jadi ya udahlah, ngeklik aja biasa segala macamnya. Banyak orang di luar sana yang punya uang banyak, tapi mereka nggak tahu bagaimana cara memutarkan uang pada saat COVID-19 menyerang. Orang-orang yang mengerti bisnis forex dan tahu bagaimana meminimalis resikonya, pasti akan mencari Anda. Nanti di sesi 2 kita akan bahas bagaimana menjadi trader yang baik dan bagaimana menghadapi pemilu di presiden di Amerika dan bagaimana menghadapi non-farm nanti malam ya. Dan yang terakhir pesannya adalah nggak ada pasukan elit, yang ada itu adalah pasukan yang terus berarti untuk menjadi pasukan elit. Bapak dan Ibu, nggak ada trader yang jago, nggak ada trader yang pintar. Kalau ada trader yang pintar, saya hanya kenal 2 trader terhebat di dunia. Yang pertama itu baru mati kemarin. Yang kedua itu belum lahir. Jadi kalau ditanya ada nggak Riz? Nggak ada. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih. Silakan Bu Ani. Oke, Bapak Ibu semua, baik. Terima kasih Pak Reza atas penjelasannya. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab sesuai dengan tema pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan bisa di chat atau melalui Q&A. Selamat sore, saya mau tanya, bisnis trading forex yang sehat dan aman itu ciri-cirinya apa ya? Mohon dijawab Pak Reza. Oke, Pak Yudi, selamat sore Pak. Bisnis trading forex yang sehat dan aman, seru ya Pak ya? Kalau sehat, kamu biasanya forexnya gendut nih Pak. Kalau enggak lu lagi lucu-lucunya gitu. Begini Pak, kalau kita berbicara masalah forex, kita berbicara masalah broker itu yang beda ya Pak. Kalau Bapak trading forex yang sehat, tentunya Bapak harus ikut di sesi berikutnya. Saya akan kasih tahu bagaimana cara trading forex yang baik dan aman tentunya. Ciri-cirinya adalah Bapak harus cuman taruh uang cuman 1 kali. Ya, tetapi Bapak harus withdraw atau ngambil uang berkali-kali. Tapi nggak boleh top up ya Pak ya. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Terima kasih Bu Aini. Bagaimana belajar untuk jadi master trader? Mohon dijawab untuk pertanyaan dari Bapak Ivan. Silakan Pak Reza. Pak Ivan, selamat sore. Kalau kita berbicara masalah bagaimana caranya menjadi master trader, urutannya banyak banget Pak. Kalau Bapak lihat di MKL5 itu atau di media sosial, orang dengan gampangnya mengatakan bahwa ini loh tradingan saya biru semua. Pak, saya cuma katakan that's bullshit, itu bohong gitu. Kenapa saya katakan bohong? Karena semua bisa diedit Pak, ya kan? Jadi kalau Bapak jangan pernah percaya sama foto-foto yang beredar di media elektronik. Kenapa editan semua Pak gitu loh. Begitu juga dengan trading. Trading itu bisa diedit kok Pak. Photoshop udah ada. Ya, gampang kok ngeditnya. Untuk menjadi master trader yang baik, tentunya Bapak harus mempunyai metode yang baik. Karena metode itu nggak boleh berubah-ubah Pak. Karena begitu Bapak merubah, SOP-nya berubah, pesawat akan oleng Pak. Bapak itu adalah pilot yang membawa penumpang yang banyak. Master trader itu sama seperti pilot yang membawa penumpang yang banyak. Kalau pilotnya mabok, semuanya hancur Pak. Oke, pesawat akan jatuh dan itu membahayakan. Untuk menjadi master trader tentunya harus melewati beberapa tahap. Di sesi kedua nanti kita akan coba ngobrol masalah bagaimana menjadi master trader. Makasih Bu Aini. Jika saya investasi hanya uangnya sedikit, apakah bisa dilayani di sini Pak? Karena saya hanya sedikit dananya. Mohon dijawab Pak Reza untuk pertanyaan Pak Kurniawan. Baik, selamat sore Pak Kurniawan, apa kabar?
Ini kalau kita berbicara masalah uang sedikit atau banyak ini relatif ya Pak ya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa uang ini sedikit. Karena untuk orang yang kaya itu dia bilang uang 30 juta, 50 juta itu sedikit Pak. Bohir itu Pak, dia punya 40 miliar aja dia bilang nggak punya duit dia Pak. Mau tidak mau gitu loh, mau tidak mau. Kalau kita berbicara masalah nominalnya itu nggak ada batasannya. Tapi buat saya uang 1 juta itu tetap uang Pak dan itu harus tetap dihargai sebagai uang. Untuk itu pesan saya kepada Pak Kurniawan adalah satu Pak, jangan pernah menaruh uang Bapak di dalam bisnis forex sebelum Bapak belajar. Belajarnya sama siapa? Sama siapa aja boleh. Termasuk sama YouTube boleh, sama Google boleh. Equity berapa kalau mau jadi trading for living? Mohon dijawab Pak Reza untuk pertanyaan Bapak Rois. Equity berapa? Gitu ya. Kita berbicara masalah equity berapa, equity-nya berapa aja Pak. Tapi permasalahannya memang sebenarnya bukan di sana, tetapi permasalahannya adalah berapa banyak Bapak menghabiskan uang dalam 1 bulan. Karena seorang presiden dengan seorang pengusaha, dengan seorang pekerja administrasi, itu biaya per bulannya beda Pak. Karena penghasilannya beda, mau tidak mau Pak, ukurannya pun jadi akhirnya berbeda-beda. Yang pertama. Yang kedua, seberapa jago Anda udah trading? Kalau Anda udah jago itu pasti di atas 10%. Tapi kalau belum jago biasanya di bawah 10%. Batasan saya cuma 2 itu kok sebenarnya. Kalau Anda misalnya let's say sekitar 10% gitu ya. Ya udah. Dari 10% dari apa? Dari equity tentunya. Anda kepingin dapat uang berapa sih 1 bulan untuk menutupi kehidupan rumah tangga misalnya? 50 juta. 50 juta sebulan. Ya oke, 50 juta tandanya Anda butuhkan modal berapa? Ya 500 juta. Kan itu 10%. Biasanya para trader akan menjadi aneh. Dia punya kebutuhan 10 juta gitu. Dia punya uang 2 juta gitu. Tapi buat nutupin 10 juta. Akhirnya apa? Di-gamblingin tuh. Atau dia punya uang 30 juta. Dia kepin dapat 10 juta per bulan. Itu presentasinya udah jauh beda loh Pak. Anda punya 30 juta. Lalu sebulan 10 juta. Itu sekitar 30%. Ada orang yang bisa 30% selama setahun, 2 tahun, 3 tahun konsisten, oke, dengan uang 30 juta. Kalau ada, ya nggak apa-apa. Tapi kalau di muka bumi ini sih agak susah nyarinya ya. Jadi pertama, cek dulu berapa pengeluaran Anda. Dan yang kedua, berapa lama Anda udah trading. Oke, terima kasih. Silakan Bu Aini. Apakah pergerakan rupiah mungkin akan bisa menyentuh 16.000 lagi sampai bulan November nanti? Mohon dijawab Pak untuk pertanyaan Pak Albert. Oke Pak Albert, kita simpan pertanyaan ini sampai ke sesi 2. Saya akan jawab di sesi 2 karena kita di sesi 2 akan kita menjawab apa yang terjadi saat ini dan bagaimana mensiasatinya. Oke, kita simpan pertanyaannya Bu Aini. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza. Pak Albert mohon bersabar ya untuk jawabannya Pak. Bagaimana agar kita bisa konsisten dengan trading forex dan kapan waktu yang paling baik untuk masuk pasar? Mohon Pak Reza dipersilakan untuk jawabannya. Oke, terima kasih. Selamat sore Pak Deden. Kalau kita berbicara masalah konsistensi trading ya. Ya kalau kita lihat dari awal sampai akhir banyak sekali orang yang bertanya masalah trading. Jadi gini loh, saya cuma bisa simpulkan bahwa forex for living ini ternyata banyak yang kepingin jadi trader aja deh gitu. Makanya pertanyaannya banyak ke dalam trading. Dan menurut saya nggak masalah juga sih. Cuman bagaimana kita bisa konsisten ya, sehingga kita tahu kapan entry, kapan exit. Yuk, habis ini kita bahas di sesi 2 ya. Silakan Bu Aini. Saya mau tanya, adakah strategi yang baik untuk kapan masuk pasar, kapan buy, kapan sell? Kalau floating, bagaimana menyikapinya? Silakan dijawab Pak Reza untuk pertanyaan Pak Yazid. Baik, Pak Yazid, kalau kita berbicara masalah, adakah strategi yang baik? Ada Pak.
nggak mungkin nggak ada. Tetapi yang selalu dijual di pasar itu hanya coret-coretan grafik. Bapak kalau lihat masuk ke semua pelatihan yang dibicarakan apa Pak? Yang dibicarakan apa? Permasalahannya sederhana. Bener nih Pak, grafik bisa menentukan harga. Saya agak-agak pesimis gitu pada saat banyak orang mengatakan bahwa gold sudah sampai di titik tertinggi waktu di harga 2000, waktu di harga 1900. Oke. Banyak orang sell di sana. Ujung-ujungnya break, Pak. Gara-gara apa? Gara-gara ngelihat grafik. Di sesi kedua nanti saya ajarkan sama Bapak bagaimana caranya untuk mengetahui harga mau kemana. Tapi logik, Pak. Ya, kita tunggu di sesi 2. Silakan Bu Aini. Begini, Pak. 15 tahun saya nggak pernah punya bisnis lain. Bisnis saya hanya di bisnis forex. Saya berawal dari marketing, lalu saya awalnya sebenarnya kejebak sih Pak ya. Saya kejebak di jadi investor yang ujung-ujungnya jadi marketing, dan akhirnya sampai di titik ini. Tapi satu yang saya harus kasih tahu sama Bapak, jangan pernah menipu gitu. Pada saat menipu, itu rezeki kita nggak akan panjang. Untuk itu, kalau modal yang paling utama untuk jadi seorang itu sebenarnya karakternya Pak. Karakternya itu yang penting. Ada karakter-karakter yang sebaiknya tidak menjadi trader. Karakter yang dominan itu nggak bisa jadi trader Pak. Itu memang dia memang jadi apa ya? Jadi pimpinan. Itu yang karakter yang dominan harus jadi pimpinan Pak. Kalau dia jadi trader, itu akunnya nggak akan selamat, percaya sama saya Pak. Mengapa demikian? Karena karakternya bukan seperti itu untuk trader. Trader itu karakternya harus ada di titik yang stabil, ya, atau yang teliti. Dia masuk di kategori yang stabil. Dia bukan yang dominan atau bukan yang artis gitu loh Pak. Yang artis juga nggak bisa di bisnis ini untuk jadi trader. Artis itu adanya di bisnis ini tapi di marketing Pak. Yang dominan itu ada di bisnis forex ya, tapi dia harus menjadi manajemen. Dan trader itu harus ada yang di kolerik atau justru ada yang sifatnya teliti lah. Jadi Bapak termasuk yang mana nih? Kalau Bapak dominan jangan ya Pak. Jika seseorang sudah belajar di Imperium dan waktu trading sudah mengikuti SOP yang Pak Reza ajarkan, apakah bisa sebulan profit 20% dari modal yang dideposit? Silakan Pak Reza. Oke, selamat sore Pak Handoyo. Kayaknya Bu Aini udah kangen Pak, jadi Bapak kapan mau ke kantor katanya. Jadi mau tidak mau pertanyaannya yang saya jawab ini adalah seharusnya pada saat orang mengikuti suatu pelatihan atau workshop yang Imperium ajarkan, bisa nggak sih mencapai 20%? Baik, Bapak, tentunya yang kami ajarkan ini adalah suatu metode yang membuat Bapak dan Ibu bisa nyaman dalam trading, bisa aman dalam trading. Ingat ya Pak, Bu, yang aman dalam trading dan nyaman dalam trading. Kalau kita berbicara aman dan nyaman, tentunya kita tidak akan top up, kita hanya masukkan uang sekali. Nah, lalu siapa sih yang melakukan transaksinya? Yang melakukan transaksinya adalah Bapak dan Ibu sendiri. Kami adalah co-pilotnya, kami adalah penjaga menara. Sehingga kamilah yang memberitahu sama Bapak dan Ibu, di sini akan terjadi hujan, sehingga Bapak dan Ibu harus manuver lewat Bandung, kalau tidak lewat Semarang. Jalurnya, tracknya kami akan kasih sebelum trading itu berlangsung. Artinya setiap orang bebas melakukan tradingnya sendiri. Kalau kita sudah berbicara masalah trading sendiri, tentunya yang ada adalah bagaimana talentanya orang tersebut, peserta tersebut untuk bisa
bertrading dengan baik. Bisa saja orang bisa dapat untungnya 5%, 10%, 20%, tergantung talentanya, Pak. Klien kami, nanti kalau Bapak main-main ke sini nanti kami kenalkan, ada klien yang nggak mau trading, nggak mau trading ketahuan kami, jadi tradingnya di broker luar gitu ya, nggak apa-apa juga gitu ya. Dan itu ada setahun kali, itu sampai tiga broker luar itu nge-ban, Pak. Artinya orang ini nggak boleh trading lagi di broker-broker tersebut. Broker luar loh, Pak, yang katanya fair, itu ternyata nggak fair, Pak. Klien ini tidak boleh trading di broker-broker tersebut. Mending kalau satu, Pak, 3 broker. Yang brokernya mungkin Bapak juga akan kenal gitu loh. Dan Bapak sering ditawarin gitu lewat online tentunya. Karena broker-broker luar kan nggak punya offline ya. Akhirnya peserta yang ikut pelatihan ini kembali ke kami, lalu akhirnya trading normal. Itu Bapak tahu untungnya kenapa di-ban? 1 bulan 100%, Pak. Dan ini baru berapa bulan ya trading yang kita kasih radarnya segala macam. Itu baru 5 bulan kalau salah. Itu 4 bulan awal itu 100%. Sampai hari 100%. Ini bulan ke-5 agak-agak turun dikit, mungkin sekitar 40 atau 50%. Tapi apakah yang lain bisa ngikutin? Nggak bisa, Pak. Itu talenta, Pak. Sama seperti saya dikasih lagu gitu ya. Itu 3 bulan tuh lagu saya hafalin. Waduh, nggak bisa, Pak, saya nyanyi, Pak. Saya kalau dikasih mic kan nggak bisa nyanyi, Pak. Bisanya cuma seminar ya kan. Lagu ini dikasihkan sama Afgan dalam waktu 1 atau 2 menit itu langsung hit. Itu talenta, Pak, kira-kira. Tapi nanti kita akan ngobrol banyak. Silakan, Mbak ini. Dan kalau kita berbicara masalah Imperium strategi, kita akan berbicara masalah Oracle strategi yang masa kontraknya udah habis kayaknya sampai di tanggal kemarin Agustus, tanggal 1 September berubah jadi Imperium strategi. Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara saat ini, kalau kita mau trading nih misalnya, kadang-kadang kita suka aneh gitu, trading tuh pagi-pagi langsung lihat grafik gitu. Bapak dan Ibu masih percaya sama grafik? Makin Anda percaya sama grafik, makin banyak uang yang Anda akan hilang dari sana. Mengapa demikian? Karena sebenarnya grafik itu bergerak, itu karena ada fundamental yang bergerak, ada berita yang bergerak. Kalau harganya sideways, technical bisa berjalan dengan baik, tapi pada saat harganya mulai trending, technical harusnya Anda tinggalkan. Oke, kita akan coba bahas beberapa waktu yang lalu. Kita melihat Desember, Wuhan, Corona mulai merebak di sana. Ada laboratorium di China yang tidak terkendali sehingga virus Corona itu berkembang di sana sehingga Januari China melakukan lockdown di kota Wuhan. Ini sudah dikasih warning ke seluruh dunia bahwa akan ada virus. Amerika mau nggak dengar? Nggak. Ujungnya adalah sampai hari ini 25 juta orang terinfeksi. Bapak dan Ibu, Anda lihat ya cerita saya. Bahwa yang saya ceritakan ini adalah satu fundamental. Oke. Jadi fundamental itu bukan data yang seperti Anda lihat di Forex Factory misalnya. Ini adalah fundamental. Anda tahu bahwa di Amerika sendiri lebih dari 13 juta orang terjangkit, lebih dari 400.000 orang meninggal. Oke. Sehingga apa yang dilakukan oleh The Fed? Kalau virusnya menyerang kemana-mana, ekonomi kan melemah. Kalau ekonomi melemah, mau nggak mau, apa yang harus dilakukan? Suku bunga pasti diturunkan oleh The Fed. Kalau suku bunga diturunkan, bagaimana yang terjadi? Ya dolarnya melemah, kan gampangnya. Tanggal 3 Maret dia lakukan pelemahan. Oke, kurang dari 20 hari setelah itu, apa yang dilakukan? Dia turun lagi suku bunga. Dan dia keluarin quantitative easing. Dan lebih parahnya lagi, pada tanggal 27 Agustus, dia merubah suatu strategi. Bapak dan Ibu, The Fed nggak pernah merubah strategi semenjak tahun 2008. 2020 dia rubah strategi. Apa yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan dari sini? Yang Bapak dan Ibu harus dapatkan dari sini adalah ini adalah suatu cerita dan ini adalah fundamental yang terjadi di dunia. Dan ini tentunya akan berdampak
Terhadap apa? Terhadap money market. Apa yang berdampaknya? Indeks, oke? US dollar, gold, kebijakan moneter global, inflasi, bahkan resesi. Oke, Bapak dan Ibu, efeknya itu bisa kemana-mana. Dari sini kita bisa tahu kalau dampaknya seperti ini akan kemana larinya. Nah, Bapak dan Ibu, cerita ini sebenarnya itu hanya menggambarkan bahwa kalau terjadi suatu resesi, ya di Amerika tentunya, lalu dia menurunkan suku bunga. Kalau suku bunga diturunkan, investor kan nggak ada yang mau masuk, Bu. Kalau nggak ada yang mau masuk, tentunya Bapak sudah tahu dolarnya pasti akan melemah. Kalau dolarnya pasti melemah, indeks sahamnya kan pasti naik. Dasar-dasar seperti itu yang harus Bapak mengerti dan Ibu pahami. Dengan cara seperti itu kita bisa tahu arah besarnya mau kemana dan pair apa yang harus Bapak dan Ibu pilih. Kadang-kadang kita nggak tahu pilih pair yang mana gitu. Pagi-pagi ngeliat grafik cari doji gitu. Hello, hari gini mau cari doji gitu. Bapak dan Ibu, inilah yang kami ajarkan. Yang pertama adalah uangnya harus cukup. Gitu loh. Uangnya harus cukup. Analisa fundamentalnya harus baik dan analisa teknikalnya harus cocok. Mengapa demikian? Karena dengan uang yang cukup, Anda nggak perlu top up, tapi uangnya nggak banyak dan uangnya nggak boleh sedikit, tapi juga nggak boleh terlalu banyak. Uangnya harus pas dan optimal dan harus ikutin aturan mainnya. Dan dengan analisa fundamental kami memberikan suatu pengertian. Banyak orang bisa membaca berita, tapi bisa nggak mengerti. Banyak orang bisa tahu harga naik, tapi mengerti nggak kenapa harga naik. Biasanya itu yang tidak pernah ada. Makanya kadang-kadang suka aneh pertanyaannya saja sepertinya sudah membuat kita sedikit harus ketawa. Kenapa? Karena sebenarnya yang ditanyakan itu adalah sepenggal cerita yang nggak ada sambungannya. Contoh, pada saat tadi malam kok Dow Jones turun, terus ada masalah gitu. Bukan begitu harusnya ceritanya. Kita harus tahu latar belakangnya. Nasdaq itu udah naik 83%. Oke. Wajar pada saat tadi malam dia turun, dia koreksi. Hal-hal seperti itulah yang perlu kita pahami. Dan kita akan taruh base-nya ini di analisa fundamental. Bagaimana Anda bisa membaca berita dan Anda mengerti. Dan selama ini banyak sekali orang yang bisa baca berita, bisa membaca tapi nggak mengerti. Sama seperti baca suatu kebijakan DPR misalnya, nggak ngerti gitu loh. Kalau nggak dibuat sederhana, kami akan membuat semuanya menjadi sederhana sehingga Anda bisa mengerti dan sifatnya kontinu. Kalau analisa teknikal Anda lebih pintar daripada saya. Jadi nggak usah berdebat masalah teknikal. Anda mau pakai apapun boleh. Anda mau pakai support resisten boleh, supply and demand boleh, stokastik boleh, mau pakai apa lagi, mau pakai pattern boleh, mau pakai pola candle boleh, apapun boleh. Satu yang nggak boleh, Anda nggak boleh pakai robot. Kenapa? Saya nggak percaya robot. Nanti kita bahas kenapa itu. Bapak dan Ibu, berapa lama ini akan dilakukan? Biasanya setiap orang yang masuk ke dalam member kami itu ada pelatihan 8 jam. Konsultasi sih Anda mau kapan saja udah boleh. Ada jaminan nggak, Riz? Jaminannya apa? Jaminannya adalah sampai hidup saya lah. Kalau saya udah nggak hidup gimana sih bisa jamin Anda? Jadi artinya bahwa selama sampai kapanpun Anda bisa konsultasi dengan kami, nggak perlu bayar lagi. Ngapain bayar gitu? Dan di sana akan Anda dapatkan suatu komunitas, konsultasi, Anda bisa membentuk suatu jaringan dan Anda bisa membuat suatu bisnis. Karena banyak member kami A dan member B itu akhirnya bertemu di dalam komunitas kami dan akhirnya mereka berbisnis. Ya sudah baguslah gitu ya. Tapi yang jelas bahwa ingat member kami mempunyai wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Sumatera sampai ke Kalimantan dan sampai ada yang di Singapura dan terakhir kita punya klien di Taiwan. Yang paling jauh ada di Kanada. Oke. Dan yang terakhir, apa sih
akhir dari pembelajaran ini, kalau Anda bergabung tentunya Anda bisa jadi master trader dengan aturan-aturan yang sangat ketat, dan tentunya kami yang menyediakan follower. Bapak dan Ibu ingat, Anda trading dengan baik, kami akan siapkan follower. Berapa banyak followernya, seberapa banyak Anda bisa menghasilkan keuntungan dengan konsisten. Permintaan untuk trading dengan baik itu nggak perlu 30 atau 40% per bulan, Anda cukup 5% aja per bulan, itu sudah bagus. 8% aja udah bagus. Yang penting followernya berapa banyak. Kalau followernya sampai ke 30 miliar, berapa penghasilan Anda per bulan? Oke, nggak perlu banyak-banyak, yang penting konsisten. Dan ini yang paling sulit, percaya sama saya. Dan kita akan berbicara masalah bagaimana cara menanganinya. Dari Januari sampai Juli memang COVID, jadi nggak terlalu banyak yang ikut dalam workshop dan kita selalu batasi karena ada social distancing. Yang private juga ada. Jadi tadi Bu Indah pertanyaan, ada private? Ya, kita juga ada private kelas gitu ya. Lalu kalau Anda riset boleh nggak? Boleh, kapanpun Anda. Kalau di Jakarta silakan ya datang ke kantor kami berjam berapa aja. Tinggal janjian aja ya sama mentor-mentornya. Tinggal atur jadwalnya. Karena kantor kami buka 1x24 jam. Kantor kami nggak tutup ya Pak, ya Bu. Jadi nyaman-nyaman saja. Kalau konsultasi juga Anda mau lihat WA, mau lihat Telegram, silakan aja karena semuanya akan masuk ke dalam grup Telegram. Kami hanya menjadi pembimbing dari Anda untuk bertransaksi sampai bisa. Kalau belum bisa gimana, kami akan ajar itu sampai Anda bisa. Bosen nggak, Riz? Saya udah alami ini selama 5 tahun. Dan Bapak dan Ibu tentunya bisa lihat di channel YouTube yang ada di Imperium Strategi TV. Itu Anda bisa lihat semuanya masalah member kami dan apapun yang kami lakukan. Bapak dan Ibu, kita akan coba membuat bisnis forex menjadi jauh lebih baik. Terima kasih.